Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, adapun tujuan saya berdiri di sini ialah ingin menyampaikan sedikit materi mengenai komunikasi dalam berorganisasi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya karena telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk membantu tugas saya. Nah, komunikasi dalam berorganisasi. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian berita atau penyampaian pesan dari orang lain untuk mencapai persepsi atau pengertian yang sama. Organisasi pada dasarnya merupakan suatu wadah atau tempat bagi orang ramai untuk saling bekerja sama dan saling bertukar pikiran. Di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur tentunya terdiri dari 5. Yang pertama komunikator, ialah orang yang menyampaikan berita atau pesan. Yang kedua, penyampaian berita bisa dengan metode berbicara, mengirim pesan atau lainnya. Yang ketiga ada berita yang disampaikan. Berita yang disampaikan dapat berupa laporan, saran, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima berita yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya ada respon. Respon adalah tindakan dari komunikan setelah mendapatkan atau menerima berita. Kelima unsur tersebut saling ketergantungan, karena apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat terjadinya sebuah komunikasi. Nah, setelah itu ada proses komunikasi dalam berorganisasi. Yang pertama ada proses ideasi, yang kedua proses encoding, yang ketiga proses pengiriman, yang keempat ada proses penerimaan, yang kelima ada proses decoding, yang keenam ada proses tindakan. Nah, di dalam organisasi terdapat jenis-jenis komunikasinya itu. Yang pertama komunikasi internal, ialah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Terbagi menjadi 2 dimensi, yang pertama vertikal dan yang kedua horizontal. Komunikasi vertikal dapat berupa komunikasi bawahan dan komunikasi atasan. Maksudnya penyampaian berita dari pimpinan kepada anggotanya ataupun dari anggotanya kepada pimpinan. Selanjutnya komunikasi horizontal, ialah komunikasi yang mendatar, yaitu pembicaraan antara sesama staf ataupun sesama karyawan ataupun sesama anggota yang biasanya berlangsung secara tidak formal. Nah, yang kedua ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi antara pimpinan seksi dengan pegawai seksi. Selanjutnya ada komunikasi eksternal, ialah komunikasi antara pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan terhadap khalayak umum di luar dari organisasi. Nah, selanjutnya dalam komunikasi memiliki hambatan-hambatan. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi itu ada hambatan dari pengiriman pesan. Selanjutnya ada hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang relatif. Misalnya gangguan kesehatan, orang yang tidak dapat berbicara seperti tunawicara, itu termasuk hambatan. Selanjutnya ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini adalah faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Misalnya bahasa yang digunakan itu berbeda, maka dapat menimbulkan hambatan komunikasi. Bahasa daerah yang berbeda, bahasa nasional berbeda, dan bahasa internasional mungkin. Selanjutnya ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini sering mengganggu komunikasi. Misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan si penerima pesan. Selanjutnya ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi kecakapan atau ketidakcakapan. Nah, di dalam hambatan tentu saja ada cara mengatasi hambatan tersebut. Itu yang pertama menggunakan umpan balik, yang kedua beri kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasan. Yang ketiga adalah kenali si penerima berita tersebut. Bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana pengetahuan tentang subjek yang dibicarakan, dan sejauh mana minat dan perasaannya. Dan yang terakhir,
Rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.